Ketidakpastian ekonomi akibat virus corona terus meningkat. Apalagi WHO telah menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan stimulus ekonomi jilid 2. Salah satunya akan menanggung pajak penghasilan atau PPh 21 bagi karyawan selama 6 bulan. Efektifkah? Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret lalu. Putusan ini diambil lantaran selama 2 pekan sebelumnya kasus corona meningkat hingga 13 kali lipat di luar Tiongkok, termasuk di Indonesia. Pemerintah pun mengeluarkan paket kebijakan stimulus kedua sebesar 22,7 triliun rupiah yang diumumkan resmi pada 13 Maret lalu. Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal pertama bernilai 10,3 triliun rupiah. Salah satu paket stimulus jilid 2 berupa pelonggaran pajak bagi industri manufaktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan membebaskan sementara pajak penghasilan atau PPh 21 bagi karyawan selama 6 bulan terhitung mulai April hingga September 2020. PPh yang ditanggung pemerintah sebesar 8,60 triliun rupiah hanya berlaku untuk sektor industri manufaktur. Putusan pelonggaran pajak bagi industri manufaktur merupakan hasil rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 11 Maret lalu. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya beli serta mendorong sisi suplai dan permintaan. Ini untuk menjaga daya tahan industri di tengah tekanan perekonomian global yang rontok karena pandemi COVID-19. Setelah 6 bulan berjalan, pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk kemudian memutuskan kebijakan berlanjut atau tidak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2015 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Untuk seorang yang memiliki gaji tahunan sampai 50 juta rupiah, tarif PPh 21 berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenakan sebesar 5%. Untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta rupiah, PPh dikenakan sebesar 15%. Lalu penghasilan antara 250 juta hingga 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Sementara penghasilan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 30%. Nah, mereka yang bekerja di sektor manufaktur yang akan ditanggung pajaknya oleh pemerintah selama 6 bulan ke depan adalah yang penghasilannya maksimal 200 juta rupiah per tahun. Paket stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah tak hanya berupa pembebasan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan manufaktur selama 6 bulan. Pemerintah juga akan menangguhkan PPh pajak penghasilan pasal 22 impor, yaitu pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. Relaksasi PPh 22 impor diberikan untuk 19 sektor. Insentif ini juga akan berlaku selama 6 bulan dan khusus bagi industri manufaktur. Menteri Sri Mulyani berharap langkah ini bisa memberikan ruang cash flow bagi industri sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor. Pemerintah juga memberi relaksasi pajak penghasilan pasal 25 melalui skema pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor, kait, dan wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah. Kebijakan ini tentu mempengaruhi realisasi pajak 2020. Tahun ini pemerintah menargetkan realisasi pajak penghasilan sebesar 927,50 triliun rupiah. Kemudian sumbangan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dipatok 685,90 triliun rupiah. Adapun target realisasi pajak dari PBB dan pajak lainnya sebanyak 55 triliun rupiah. Sementara bagaimana penerimaan jenis-jenis pajak utama di 2019? Pemasukan dari pajak ditarget 1.786,40 triliun rupiah dan realisasinya tahun lalu sebesar 1.545,30 triliun rupiah. Berikut rinciannya.
Dalam paket kebijakan stimulus 2 ini, pemerintah juga menyiapkan insentif non-fiskal. Di antaranya penghilangan larangan terbatas atau LARTAS untuk lebih dari 749 kode harmonized system. Ini untuk memudahkan impor bahan baku bagi industri. Pemerintah juga akan menyederhanakan aturan impor antar kementerian untuk 500 importir bereputasi tinggi. Efisiensi proses logistik dilakukan dengan mendorong integrasi Indonesia National Single Window dengan aplikasi InaPortNet melalui pembentukan National Logistic Ecosystem. Pemirsa, usai jeda Fakta Data akan membahas pajak minuman berpemanis, informasinya sesaat lagi.